rijal bil rijal. Kecampuran tidak dapat. Wan nisa bil nisa. Kata Nabi, akan tiba nanti suatu masa, muncul suatu generasi di akhir zaman, seorang laki-laki merasa tenang, nyaman, enak dengan keberadaan laki-laki di sisinya. Wanita bin nisa, seorang wanita merasa nyaman, tenang, enak, tentram dengan keberadaan wanita di sisinya. Ittifaqir rijal bil rijal wan nisa bin nisa. Akan muncul nanti di akhir zaman peristiwa yang menakutkan. Seorang laki-laki itu dia merasa tenang hidupnya, nyaman, nikmat dengan laki-laki berada di sisinya, bukan wanita. Karena nyamannya dia dengan laki-laki ini sampai dia nikah. Coba yang itu. Tidak mungkin dia tidak nikah kalau dia tidak merasa nyaman. Benar tidak? Itu akan terjadi. Seorang laki-laki ikhtiar. Dia merasa, dia tenang, dia nyaman, dia rasakan kenikmatan. Itu tidak dirasakan pada wanita, tapi itu pada laki-laki. Karena tenangnya dan nyamannya dia nikahi laki-laki. Begitu juga wanita. Akan muncul nanti seorang wanita. Dia merasa tidak tenang dengan laki-laki, tidak nyaman dengan laki-laki, tidak enak dengan laki-laki, tapi dia bisa dengan wanita. Karena tenangnya dia, nyamannya dia, enaknya dia nikahi wanita. Apa namanya? Apa namanya dia? Kalau laki-laki tenang dengan laki-laki, wanita tenang dengan wanita. Apa namanya? Apa namanya? Banyak sekali terjadi, bahkan sebagian negeri itu sudah menghalalkan pernikahan sejenis. Dihalalkan. Laki-laki menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita, dan itu akan semakin membudak nanti. Muncul laki-laki yang dia merasakan kenikmatan, kenyamanan bukan pada wanita. Penting Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, dari sumber kesenangan seorang laki-laki adanya wanita di sini. Itu kan fitrah. Tapi akhir zaman fitrahnya hancur dan rusak. Seorang laki-laki merasa tenang dengan laki-laki di sisi. Seorang wanita merasa tenang dengan adanya wanita di sisi. Mudah-mudahan tidak poligami, jangan sampai juga poligami. Jangan sampai juga laki-laki dia juga berpoligami dengan laki-laki. Motornya juga 4 istrinya, tapi istrinya itu semua laki-laki. Boleh mengerikan lagi. Kalau seandainya dia poligami itu, jangan sampai. Jangan sampai dia mau 2-4 istri, tapi istri laki-laki semua. Ini menakutkan intifa'il rijal bil rijal wan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masya Allah, mungkin memaparkannya kejadian yang mengerikan menjelang akhir zaman. Betul-betul peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Mudah-mudahan tidak dipertemukan dengan masa-masa seperti itu. Betul-betul kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan di masa itu. Kematian jauh lebih baik daripada kehidupan. Min a'lami sa'a wa syaratiha, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat, ayat tafiyar rijal bil rijal wan nisa'i bil nisa'i. Seorang laki-laki dia merasa tenang, nyaman, merasakan kenikmatan
tidur dengan laki-laki, berduaan dengan laki-laki, dia merasa tenang dan nyaman. Wanita dengan wanita. Ayatkan biar rijal bil rijal wan nisa bil nisa. Paling perbuatan terlaknat ya, terkutuk. Bahkan disebutkan perbuatan homoseks yang seperti ini, perbuatan lutia, dinamakan lutia, perbuatan homoseks seperti ini lebih kecil, lebih buruk dari perzinahan, dari zina. Karena perbuatan lutia ini homoseks, dikatakan para ulama ini perbuatan najisiyah, perbuatan najis, karena dia melakukan di tempat keluarnya najis. Bahkan dia lebih buruk dari zina. Kalau orang yang berzina, hukumannya masih dirinci. Apakah kamu sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah dirajam, kalau belum dicabut. Tapi kalau lutia, tidak ada rincian. Kamu sudah menikah atau belum menikah, hukumannya satu. Sepakat para ulama, bunuh. Dilakukan pemerintah, bunuh. Disebutkan hikmah. Kenapa agama ini tegas, jelas, tidak ada keringanan bagi orang yang melakukan lutia kecuali bunuh. Sampai hikmahnya. Sampai Nabi katakan, uktul fa'il wal maf'ul. Bunuh yang mensodomi dan yang disodomi. Bunuh al-fa'il wal maf'ul. Kenapa agama ini keras tegas? Hikmahnya disebutkan para ulama. Karena orang yang dimaf'ul, orang maf'ul yang disodomi, kapan dia disodomi, dia akan juga akan mensodomi. Itu penyakit yang kedua. Maka kata Nabi, uktul fa'il wal maf'ul. Hari ini dia korban, besok dia menjadi korban. Paham? Hari ini dia maf'ul kitanya disodomi, maka dia akan al-fa'il, ingin melakukannya. Maka tegas, jelas. Uktul fa'il wal maf'ul. Masih ingat antum tentang kisah Nabi Lut? Coba lihat ini. Kecilnya perbuatan ini. Ketika Allah mengutus beberapa malaikat, diutus untuk meluluhlantakkan, menghancurkan kaum Sodom. Malaikat ini singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Panjang cerita singgah Ibrahim. Kemudian mereka berkata, kami diutus untuk menghancurkan kaum Sodom. Coba ya, Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, berikan dulu waktu, undur minum. Mudah-mudahan mereka bertobat, mudah-mudahan mereka sadar. Tapi malaikat mengatakan, ini bukan urusanmu ya Ibrahim. Yang begini bukan diberikan waktu. Tidak ada waktu, kesempatan bagi mereka. Tidak boleh dibantu perbuatan ini. Itu langsung Ibrahim ditegur. Ini perbuatan tidak sama juga. Perbuatan yang memang harus dihancurkan sampai akar-akarnya. Tidak ada toleransi di situ. Nabi mereka minta bisa dilakukan dulu. Mudah-mudahan mereka sadar, tobat. Kata mereka tidak. Tidak. Kayak ini penyakit. Ini penyakit. Ya, tidak boleh. Ada telepon saya, Ustaz, saya ada masalah.
Apa masalah? Suami saya suka dengan laki-laki, suka melakukan homoseks. Jawabannya, minta cerai wajib. Wajib minta cerai. Kalau seandainya suamimu sekedar selingkuh perzinahan, masih ada peluang kamu terima tobatnya. Masih ada pintu maaf untuknya kalau dia berzina, karena masih terjaga fitrahnya. Kalau dia berzina, dia selingkuhi kamu dalam bentuk berzina, itu masih ada kata maaf karena fitrahnya masih terjaga. Sudah, masih ada pintu perbaikan. Tapi kalau suamimu selingkuhnya dengan laki-laki, tidak ada yang namanya pintu tobat, pintu maaf, tidak cerai, karena ini penyakit. Ada kejadian ya, ini menggambarkan kepada kita mengerikan ini. Baru-baru ada kejadian, sempat saya lihat beritanya, puluhan bahkan ratusan laki-laki, pasangan laki-laki ini ditemukan di hotel, bukan ratusan, ditemukan melakukan perayaan homoseks. Ratusan laki-laki. Yang paling aneh, ketika mereka didata di polisi, hal yang aneh apa? Mereka rata-rata sudah punya istri dan anak. Coba jawab. Ayo. Mereka bukan orang yang tidak punya istri. Mereka orang yang punya istri, bahkan punya anak. Maka itu kata para ulama, orang yang kena penyakit homoseks ini, dengan dia menikah dengan wanita itu bukan solusi menghilangkan penyakit. Beda orang berzina. Orang yang suka berzina dengan wanita berzina, biasanya setelah menikah, Masya Allah, apa terjadi? Dia tidak berzina lagi. Benar tidak? Betul. Tapi kalau homoseks, kalau perbuatan homoseks, biar dia sudah menikah dengan wanita, dia dapatkan anak, itu bukan sebagai obat baginya berhenti dari perbuatan homoseks. Karena perbuatan keji. Bagaimana dikatakan perbuatan keji kalau binatang saya tidak melakukan hal itu? Ini manusia yang betul-betul rusak fitrahnya. Karena binatang tidak melakukan hal itu, sedangkan kalau binatang itu tidak punya akal, kamu punya akal. Ini fitrah yang rusak. Ada baru-baru juga berita lagi, lebih anehnya, juga ada dengar, ada 7 orang laki-laki memperkosa laki-laki satu orang. Kira-kira begini, jadi apa ini? Bagaimana Pak Yusuf berikan? 7 laki-laki. Kalau 7 laki-laki memperkosa wanita itu hal yang biasa, tidak dengar. Yang biasa. Tapi kalau tidak dengar ada 7 laki-laki memperkosa laki-laki, kira-kira apa ini? Kenapa kondisi? Ada apa dengan kejadian manusia? Ada apa dengan manusia? Apa baik-baik saja? Di mana agama mereka? Jauhnya mereka di agama. Laki-laki memperkosa laki-laki, betul-betul kondisi hancur ini kalau begini. Rekor yang hancur. Maka itu kalau ada seorang ummahat yang suaminya seperti ini, maka tidak ada kata aku cerai, sudah wajib cerai. Karena penyakit tidak bisa hilang. Butuh waktu proses yang lama.
Maka itu Nabi SAW ya, sangat-sangat menutup sekecil apapun celah. Jangan sampai umatnya ditimpa penyakit mulia. Nabi melarang seorang laki-laki tidur satu selimut dengan laki-laki, tidur satu tempat tidur tanpa memisah, itu dilarang. Tidak boleh. Walaupun dia orang penghafal Quran, tidak dia bisa belajar sholat, tetap tidak boleh. Tetap ada pemisah antara. Coba ya, in akhir sana. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini bahayanya yang tak berlijah. Seorang laki-laki merasa tenang dengan laki-laki sampai dia nikah. Dia nikah. Wanita. Demikian juga wanita dengan wanita. Banyak tidak sekarang ini terjadi seperti ini perbuatan ini. Banyak tidak. Sebagian negara sudah menghalalkan. Coba lihat ya, saya bacakan sedikit supaya kita sadar. Ini bukan orang-orang yang seperti ini. Tidak boleh dilemah-lembuti. Tidak boleh dikasih hati. Tidak boleh diberikan ruang cerah. Karena ini perbuatan yang terkutuk. Coba lihat dari dalam ya. Yang menunjukkan perbuatan ini terkutuk sekali. Coba lihat. Saya akan lihat situasi kisah nanti. Karena yang pertama melakukan perbuatan luhiyat ini, homoseks ini, ada tentunya ada dulu. Penjuru pertama. Maka kata ulama, seandainya ada binatang, seandainya ada dua binatang yang melakukan perbuatan ini, maka kaum Nabi Lut mendapatkan dosa bagian dari ini. Seandainya ada binatang. Karena mereka pun pertama yang melakukan hal ini. Seandainya dia bisa tahu, ada tidak binatang yang melakukan hal ini. Kalau seandainya ada, dia dapat bagian dari ini. Coba lihat ya, kita akan sebutkan dari yang menunjukkan perbuatan ini tidak boleh diberikan sedikit pun ruang, diberikan hati. Enggak, beda dengan pezina, beda. Karena perbuatan ini bahasa kasarnya itu menular. Dia sodomi orang. Orang ini pun akan mensodomi lagi orang. Orang yang disodomi akan mensodomi orang. Terus seperti itu. Ini penyakit. Coba ya. Jadi satu. Ketika Nabi Ibrahim meminta agar malaikat itu menangguhkan siksaan untuk kaum Nabi Lut. Kalau seandainya dosa ini dosa yang masih bisa ditoleransi, masih bisa ada keringanan, tidak mungkin malaikat berkata dia dalam surat itu, ya Ibrahim, a'rid an hada. Innahu qad jaa amru rabbik. Ibrahim, ini bukan urusanmu. Minta keringanan, minta ditangguhkan. Ini sudah kepastian mereka. Tidak ada penangguhan. Ini menunjukkan dosa ini besar sekali. Dan yang kedua, ketika musibah itu akan datang, ya saya ringkaskan, ini akan datang dari dalil, itu akan sekali. Jadikan malaikat ini datang
kepada kaum Nabi Lut. Coba dia bayangkan kaum Nabi Lut ya. Coba tambahkan begini. Ini penyakit. Ini dalil kata para ahli tafsir. Dalil ini perbuatan homoseks ini harus segera dipotong. Kalau tidak dipotong akan menimpa seperti kaum. Kaum ini disebutkan di tafsir asalnya satu yang melakukan. Hanya satu. Tapi kan al-fa'il wal maf'ul. Al-maf'ul akan jadi fa'il. Al-maf'ul akan jadi fa'il. Asalnya komunikasi. Hanya satu yang melakukan. Terus berkembang maf'ul. Disebutkan konsul itu terdiri dari 7 kota. 7 kota. Bukan 7 desa, bukan 7 kecamatan, bukan 7 RT, bukan 7 kota. Paham? Saya tanya, Pak Yusuf, kalau kota itu apa indikasinya? Kalau kota Makassar, apa jawab? Ya, kecamatan. Ada kan kecamatan? Apa lagi? Desa, apa lagi? RW ya? RT. Iya. Ini kan bukan kota, ya. 7 kota. Coba lihat dalam ayat. Dalam hadis. Dalam ayat disebutkan. Konsulun itu tidak ada dalam satu rumah pun kecuali ada perbuatan homoseks. Ada bisa ditentukan. Tidak dikatakan tidak ada dalam satu kecamatan kecuali ada homoseks. Kalau ini masih ini berapa ya? Pasti waktunya. Kalian tidak ada dalam satu rumah, tidak ada dalam satu rumah dari 7 kota itu kecuali ada perbuatan homoseks. Saya tanya, dalam satu kota ada berapa rumah? Sudah. Kalau seandainya dikatakan tidak ada dalam satu kecamatan kecuali pasti ada homoseks, itu masih jadi hidup. Tapi kalau seluruh kota dihitungnya pada rumah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa kira-kira? Banyak, bahkan seluruhnya. Antum bayangkan ya, kalau 7 kota di setiap rumah dan setiap kota pasti ada homoseks. Saya yakin Anda tidak akan bisa menghitung jumlahnya karena banyak. Artinya semuanya, maksudnya semuanya melakukan. Coba bayangkan ini, menunjukkan ini berulang betul cepat, berproses cepat. Datang malaikat. Cuma malaikat ini betul-betul dia datang dalam bentuk laki-laki yang rupawan, laki-laki yang gagah datang ke rumah Nabi Lut. Ketika datang, istrinya membocorkan rahasia. Wih, datang kamu laki-laki yang datang. Coba dengan ayat. Waja'ahu qawmuhu yuqra'una ilayhi. Ketika dibocorkan oleh istri Nabi Lut bahwa datang kamu laki-laki yang rupawan wajahnya, coba ya menunjukkan ini betul-betul ini kau dari Lut. Waja'ahu qawmuhu, seluruhnya itu kota datang dalam keadaan yuqra'una. Yuqra'ina itu artinya bergejolaknya syahwat. Kalau mungkin bahasa kasarnya meleleh di air jernih semuanya. Kalau bahasa lain datang dalam perang meleleh di air jernih. Ini mangsa ini ya. Yuqra'un. Untuk kota ini mendapat mangsa ini. Maka itu Nabi Lut menasihati kaumnya. Ketika mereka datang ke air biru keluar semua, artinya gambaran dia bersekali dengan laki tangga itu. Nabi Lut mengajarkan mereka untuk kembali kepada fitrahnya. Ini menunjukkan kepada kita sangat susah kita mengharapkan perubahan pada orang yang sudah terjangkit penyakit.
kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah. Coba dia Nabi mengatakan, ya qaumi haula'i banati kunna atharu lakum fattaqullah. Ya qaum, ada wanita-wanita, ada wanita-wanita kalian yang lebih akhar. Di antara mana yang lebih akhar, lebih enak kalian nikmati. Sampai Nabi Lut berkata begitu, ada wanita-wanita kalian, kalau kalian nikmati dari depan itu jauh lebih nikmat daripada belakang tempat buang haji. Kan itu kata-kata dari ada perempuan-perempuan kan yang lebih nyaman daripada laki-laki. Coba lihat jawaban mereka ketika Nabi Lut mengatakan jangan kembali kepada istri kalian. Kata mereka kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya, coba dia jawabannya ya. Ini dalil yang kuat kata para ulama, memang susah berubah. Kata mereka, qalu laqad alimta ma lana fi banati min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Masya Allah. Coba ketika ditawarkan, ada wanita-wanita yang lebih enak, lebih nikmat, lebih nyaman bagi kalian dibanding laki-laki. Kata mereka, laqad alimta ma lana fi banati. Ya Lut, masa kamu tidak tahu apa hobi kami, apa kegemaran kami, apa kesenangan kami? Masa kamu tidak tahu? Masa kamu pura-pura tidak tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami mau? Kami tidak ada nafsu dengan perempuan, tidak ada. Pahami dulu, kata mereka, pahami. Kami tidak ada nafsu yang ini, yang itu. Ketika mereka akan mendobrak pintu Nabi Lut pusing, minta buku. Malaikat berkata, ya Lut, inna rusul orang. Kenapa disebut? Kami ini malaikat. La yasilu ilaihi. Mereka tidak mampu menyentuh kami. Sekarang tugasmu ya Lut, wa asri bi ahlika bi qit'in minal layl. Sebentar lagi Lut, bawa keluargamu bi qit'in minal layl, di akhir malam. Akhir malam. Sekarang segera. Karena disebutkan ini, mereka sudah mendobrak di waktu maghrib isya. Nabi Lut diingatkan oleh malaikat, bawa keluargamu di akhir malam. Di akhir, katanya setelah akhir malam apa namanya? Subuh. Kan dia akhir malam subuh. Dan yang kedua, ketika malaikat mengatakan segera bawa keluargamu di akhir malam, kata Lut, kenapa bukan sekarang? Sekarang saja. Ini menunjukkan Lut sangat marah dengan perbuatan mereka, sampai ketika malaikat berkata akhir malam segera. Kata Lut, tidak, sekarang saja. Kata malaikat, tidak. Alisa subuh di Korea. Sebentar lagi subuh, bukan sekarang subuh. Artinya Nabi Lut menginginkan tidak mundur agak mereka segera. Tapi malaikat mengatakan sebentar lagi, subuh kan dekat. Dan yang kedua, ini kira-kira selesaikan. Wala yaltafit minkum ahadun. Dan yang ketiga, Nabi Lut ketika diperintahkan membawa keluarganya di waktu malam, dilarang menoleh ke belakang. Apa hikmahnya? Jangan sampai ketika dia menoleh ke belakang, dia merasa imbang terhadap Nabi. Jangan menoleh ke belakang, karena mereka akan dibinasakan dengan sebuah kebinasaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah anak manusia sampai hari kiamat. Jangan
menoleh. Jangan sampai kamu menoleh, kamu rasa kasihan terhadap. Karena yang begini tidak mungkin dikasihan. Sudah, datanglah di waktu malam. Falamma ja'amuna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tiba dah waktu. Ini dia dan menunjukkan ini tak boleh. Perbuatan ini tak boleh diberikan ruang. Falamma ja'amuna, dan kalau datanglah azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang tubuh Jibril itu membelah tubuh kota itu. Dia belah itu. Setelah itu dia angkat ke langit. Ke langit yang tinggi. Karena tingginya diangkat oleh Jibril sampai mereka mendengarkan pokokan ayat mereka. Suara kambing mereka diangkat ke langit. Ini juga jadi dari ulama. Jangan kamu menerima tamu yang seperti ini. Bencong-bencong, jangan terima di rumah. Karena kalau datang azab dan musibah, kamu juga akan dijumpa dengan dia. Mana dalilnya? Karena binatang ini saja, binatang ayam-ayam, kambing-kambing ini ikut diangkat. Kenapa? Karena dia tinggal bersama-sama. Karena mereka, kasihan mereka, tidak tahu apa. Tapi ikut diangkat, kata ulama. Maka Nabi melarang ya, menerima orang-orang yang punya penyakit begini. Masuk juga, masuk, ini kopi. Harus kau menampakkan, bukan dipukul ya, tidak dijadikan. Artinya kamu harus menampakkan perbuatan ini, perbuatan yang buruk. Minimal kamu menampakkan ini buruk. Kan berlepas diri perbuatan ini. Diangkat ke langit. Setelah diangkat, dibalik yang atas, ja'alna 'aliyaha safilaha. Yang di atas dibalik ke bawah. Kemudian dibuang ke bawah. Kira-kira jadi apa itu? Kira-kira jadi apa kalau boleh lakukan? Karena jeleknya perbuatan ini, ketika mereka telah dibuang ke bumi yang jelas-jelas hancur, tidak mungkin hidup. Tapi karena jeleknya perbuatan ini, mereka masih dihujani dengan hujan batu. Juga lagi. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Setelah mereka sampai di bumi, kita tak tahu ini orang yang sudah sampai di bumi mati ya nanti boleh lagi. Tapi karena buminya tetap mereka dilempari dengan batu-batu sijil, batu-batu dari neraka, seperti batu yang dilemparkan kaum Abraham. Sijil. Cuma bedanya itu, kalau batu-batu yang dilemparkan pasukan Abraha sijilnya tidak ada nama. Maka itu disebutkan pasukan Abraha itu ketika dilemparkan sijil ada yang selamat. Catat saya tidak selamat. Tapi kalau itu tidak, karena musawwamatan, setiap batu itu ada namanya. Sekarang kalau ada tawuran ya, orang melempar batu, orang yang melempar banyaknya umpan belum tentu kena. Berarti aja orang melempar batu tawuran kan belum tentu kena, bagian pun banyak terlalu. Kalau ini memang tidak tentu pasti kena. Kenapa sih kena? Ayo, karena setiap batu musawwamatan ada namanya. Istrinya Nabi Lut. Ini terus. Bahkan disebutkan dalam tafsir, ketika dirasakannya kemudian ada beberapa dari kaum Nabi Lut yang tidak ada di tempat itu. Tidak ada itu. Dia berada di daerah lain, mungkin berdagang, mungkin apa. Tapi dia homoseks. Ketika dirasakan tidak ada di situ. Tapi lihat, karena sudah ada namanya, batu ini mengejarnya
namanya, ada namamu. Dia keluar kemana, ada namamu. Dan dari ini menunjukkan kepada kita begitu kejinya perbuatan ini. Tapi hal yang paling mengerikan karena ini akan dilakukan terang-terangan di akhirat. Perbuatan dunia. Kita akan baca nanti kurang hari dan nanti sampai bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.